VOA This Morning. Halo, selamat pagi. Inilah VOA This Morning, Senin 22 Juli. Maksud kami 29 Juli 2024. Dari Studio 17 VOA di Washington DC, saya Madioni. Pagi ini ditemani produser Jimmy Manan. Dan laporan-laporan VOA pagi ini akan menyajikan mengenai Amerika yang mengisyaratkan perubahan kebijakan terhadap perang di Gaza. We cannot look away in the face of these tragedies. Kita tidak bisa berpaling dari tragedi ini. Kita tidak bisa membiarkan diri kita menjadi mati rasa terhadap penderitaan. Dan saya tidak akan tinggal diam. Juga laporan tentang apakah Jokowi mulai berkantor di IKN. Teratasnya nanti kalau semua menteri sudah ada di tanah air, karena banyak masih yang ada di Paris. Sidang kabinet perdana nanti rencananya kapan, Pak? Yaitu menunggu menteri-menteri yang ada di luar negeri agak semuanya nanti. Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast langganan Anda dan YouTube. VOA This Morning, episode hari ini. Berikut kita awali dengan berita dunia pagi ini bersama Utami Husin. Selamat pagi. Legislator dari sedikitnya 6 negara mengatakan para diplomat Tiongkok menekan mereka agar tidak menghadiri KTT di Taiwan yang berfokus pada Tiongkok. Para legislator menggambarkan tekanan tersebut sebagai upaya untuk mengucilkan pulau berpemerintahan sendiri itu. Para politisi di Bolivia, Kolombia, Slovakia, Makedonia Utara, Bosnia, dan satu negara Asia lainnya yang menolak disebut namanya mengatakan mereka menerima SMS, telepon, dan permintaan mendesak untuk ikut pertemuan yang akan berbenturan dengan rencana mereka melakukan perjalanan ke Taipei, ibu kota Taiwan. Tiongkok dengan keras membela klaimnya atas Taiwan dan menganggapnya sebagai teritorinya sendiri yang akan dianeksasi dengan kekerasan jika perlu. KTT tersebut dimulai hari Senin dan diselenggarakan oleh Aliansi Antar Parlemen Mengenai Tiongkok atau AIPAC. Kelompok beranggotakan ratusan legislator dari 35 negara yang prihatin mengenai bagaimana negara-negara demokrasi mendekati Beijing. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni dan Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang membuka forum bisnis Italia-Tiongkok di Beijing pada hari Minggu 28 Juli. Sebelumnya mereka menandatangani rencana kerjasama 3 tahun yang mencakup 6 perjanjian dalam berbagai bidang, mulai dari industri hingga keamanan pangan dan pendidikan. E il memorandum di collaborazione industriale che abbiamo sottoscritto è un passo assolutamente significativo in questa direzione, comprende ora settori industriali strategici come Memorandum kerjasama industri yang kami tanda tangani merupakan langkah yang benar-benar signifikan, kata Meloni, pada pembukaan Forum Bisnis Italia-Tiongkok ke-7. Memorandum ini sekarang mencakup sektor-sektor industri strategis seperti kendaraan listrik, energi terbarukan, sektor-sektor di mana Tiongkok telah beroperasi dengan teknologi terdepan untuk beberapa waktu lanjutnya. Meloni diperkirakan akan bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada hari Senin. Hari Senin ini juga ia akan menghadiri pembukaan pameran mengenai Marco Polo dan bertemu dengan Ketua Majelis Rakyat Tiongkok, Zhao Leji. Israel menghantam target-target Hizbullah di Lebanon pada hari Minggu setelah serangan roket dari Lebanon yang menewaskan 12 orang di lapangan sepak bola di dataran tinggi Golan. Serangan Israel itu berlangsung bahkan ketika para diplomat Barat berusaha membendung pertempuran lebih lanjut yang dapat memperluas konflik di Timur Tengah. Serangan hari Minggu itu ditujukan ke tempat yang disebut militer Israel sebagai gudang senjata dan infrastruktur Hizbullah. Tetapi serangan itu tampaknya bukan tanggapan besar seperti yang diancamkan Israel setelah serangan hari Sabtu yang sebagian besar korbannya adalah remaja dan anak-anak kecil. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pulang lebih awal dari lawatannya ke AS untuk bertemu dengan menteri-menteri keamanan di kabinetnya dan meninjau situasi. Sebelumnya Netanyahu memperingatkan Hizbullah akan membayar dengan harga sangat mahal atas serangan ini yang belum dibayarnya sejauh ini. Di Jepang pada sebuah konferensi pers, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan, kami sangat berduka atas hilangnya nyawa. Setiap indikasi menunjukkan bahwa benar, roket itu berasal dari Hizbullah. Pasukan Israel yang didukung kekuatan udara hari Minggu bertempur melawan sekelompok orang Palestina di sekitar kota Khan Yunis
di bagian selatan jalur Gaza, sewaktu mereka melanjutkan operasi sepekan yang menurut mereka dimaksudkan untuk membersihkan militan Hamas di sana. Sepekan setelah memerintahkan warga sipil untuk meninggalkan daerah itu, tank-tank mendesak masuk kota Al-Qarara, Al-Zana, dan Bani Suhaila di bagian timur Khan Yunis, di mana petugas medis mengatakan sedikitnya 34 orang Palestina tewas oleh serangan Israel. Warga melaporkan pertempuran sengit, sementara ribuan orang Palestina, banyak di antara mereka telah mengungsi berkali-kali menuju daerah-daerah padat penduduk di Al-Mawasi, sebelah barat daya Khan Yunis, dan ke utara menuju Deir al-Balah di bagian tengah jalur Gaza. Israel menyalahkan Hamas karena menyembunyikan para anggotanya di daerah-daerah sipil dan mengatakan pasukannya berbuat sekuat tenaga untuk membatasi korban warga sipil. Tetapi Kepala Badan Bantuan PBB untuk Palestina, Philip Lazzarini mengatakan perintah evakuasi oleh militer menambah penderitaan warga Palestina. Partisipasi tim pengungsi di Olimpiade Paris adalah kesempatan untuk menarik perhatian terhadap krisis pengungsian besar-besaran, termasuk akibat konflik di Sudan, dan tantangan yang dihadapi pengungsi di negara tuan rumah, kata Ketua Urusan Pengungsi PBB hari Minggu. Dalam wawancara dengan Reuters di sela-sela Olimpiade di Paris, Komisaris Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi Filippo Grandi mengatakan ia berharap tim pengungsi Olimpiade yang terdiri dari 37 atlet akan meningkatkan kesadaran tentang stigmatisasi, marginalisasi, dan kekerasan yang dialami para pengungsi. When refugees are not stigmatized, when they are included, in this case, in the biggest and best sports community in the world, they can do wonders, they can compete. Grandi mengatakan semua hal buruk yang menimpa pengungsi benar-benar terjadi dan akan terus terjadi setelah Olimpiade. Keterlibatan tim pengungsi dalam Olimpiade akan meningkatkan perhatian terhadap masalah-masalah yang dihadapi pengungsi. Demikian berita dunia. Pendengar, 2 orang yang kemungkinan besar akan bersaing dalam pemilihan Presiden Amerika, Wakil Presiden Kamala Harris dan mantan Presiden Donald Trump, memberikan pandangan yang saling bertentangan tentang perang di Gaza ketika mereka bertemu secara terpisah dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Kamis. Seperti dilaporkan Patswida Kuswara, Kepala Biro VOA di Gedung Putih, siapapun yang memenangkan pemilihan presiden bulan November dapat membawa perubahan dalam hubungan Amerika-Israel. Berikut selengkapnya. Dalam lebih dari 290 hari sejak perang Israel-Hamas dimulai, militer Israel telah menewaskan lebih dari 39.000 orang, sebagian besar warga sipil, menurut otoritas kesehatan Gaza. Sebagian besar dari 2,3 juta penduduk daerah kantong itu telah terusir dari rumah mereka. Setelah pertemuannya dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Kamis, Wakil Presiden Amerika Kamala Harris menyampaikan seruan tegas untuk mengakhiri perang itu. We cannot look away in the face of these tragedies. Kita tidak bisa berpaling dari tragedi ini. Kita tidak bisa membiarkan diri kita menjadi mati rasa terhadap penderitaan. Dan saya tidak akan tinggal diam. Harris menegaskan kembali dukungannya terhadap hak Israel untuk membela diri setelah serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober yang menewaskan sekitar 1.200 warga Israel. Namun, Harris jauh lebih tajam dalam mengkritik perilaku perang Israel daripada Presiden Joe Biden yang juga bertemu dengan Netanyahu pada hari Kamis. Selamat datang kembali, Perdana Menteri. Kita punya banyak hal untuk dibicarakan. Pada hari Jumat, perhatian beralih ke pertemuan Netanyahu dengan Donald Trump di kediaman mantan presiden itu di Florida. Trump pernah kecewa dengan Netanyahu setelah pemimpin Israel itu memberikan ucapan selamat kepada Biden atas kemenangannya dalam pemilihan umum 2020 dan mengkritik perang tersebut secara terbuka. Namun Trump dan Netanyahu tampaknya telah memperbaiki hubungan. It'll be very simple. It's all going to work out and very quick. Jika kita menang, itu akan sangat mudah. Semuanya akan berjalan lancar dan sangat cepat. Jika tidak, kita akan menyaksikan perang besar di Timur Tengah dan mungkin perang dunia ketiga. Trump tidak memberikan bukti atas klaimnya. Dia menyoroti kebijakan pro-Israel selama masa jabatan pertamanya, termasuk menjadi perantara kesepakatan yang menormalisasi hubungan diplomatik Israel dengan beberapa negara Arab tetangganya. Dia juga mengakui aneksasi Israel atas dataran tinggi Golan. Di bawah tekanan untuk memenangkan kembali suara pemilih yang marah atas dukungan kuat Biden untuk Israel, Harris mungkin berusaha menerapkan pendekatan yang lebih seimbang.
Namun siapapun yang menang, pemerintahan baru di Washington dapat membawa beberapa perubahan dalam hubungan Amerika-Israel, terlepas dari apakah Netanyahu tetap berkuasa atau tidak. Pendapat demikian disampaikan oleh Aaron David Miller, mantan negosiator Amerika untuk Timur Tengah yang kini bekerja untuk Carnegie Endowment for International Peace. Jajak pendapat menunjukkan lebih banyak orang Amerika, khususnya dari kalangan Demokrat yang menentang daripada mendukung aksi militer Israel di Gaza. Pendengar, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadapi kritik tajam dari kelompok-kelompok aktivis media saat melawat ke Washington DC pekan lalu untuk menyampaikan pidato di Kongres Amerika dan melangsungkan pertemuan di Gedung Putih. Sebagian anggota kelompok itu mengatakan Netanyahu harus dimintai pertanggungjawaban atas kematian puluhan wartawan yang meliput perang di Gaza. Berikut laporannya. Israel will fight until we destroy Hamas's military capabilities, end its rule in Gaza, and bring all our hostages home. Pendengar, mayoritas anggota Kongres Amerika menyambut hangat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat ia datang ke Capitol Hill Rabu lalu. Namun di luar kompleks gedung Kongres itu, ribuan orang memprotes pidato yang disampaikannya. They are here to try to normalize their corruption. Kelompok aktivis kebebasan pers Reporters Without Borders mendukung demonstrasi itu. Kepala kelompok Reporters Without Borders untuk wilayah Timur Tengah, Jonathan Decker, mengatakan, kami mendukung aksi demonstrasi ini karena sikapnya sebagai Perdana Menteri yang menolak mengambil langkah-langkah bermakna apapun untuk menghentikan pembantaian wartawan di Gaza dan memastikan perlindungan bagi mereka untuk bekerja di Gaza. Reporters Without Borders telah mengajukan 3 gugatan hukum ke Mahkamah Kriminal Internasional ICC atas nama para wartawan dan mendesak penyelidikan terhadap Netanyahu dan militer Israel. Kelompok itu mengatakan gugatan hukum tersebut mencakup bukti bahwa militer Israel memang menyasar wartawan. Right now on your screen, 10 YPD officials coming into Columbia University's campus. Magnat Bose, seorang mahasiswa Universitas Columbia yang juga menjadi wartawan dan baru-baru ini meraih pujian dari Komite Anugerah Pulitzer karena liputannya tentang demonstrasi pro-Palestina di kampus-kampus terkemuka di Amerika, mengatakan, large section of the mainstream media in particular have let their colleagues down, their fellow journalists down. Saya kira media arus utama telah mengecewakan mitra-mitranya karena tidak meliput dengan semestinya kematian dan apa yang tampaknya seperti pembunuhan sistematis wartawan-wartawan ini sejak Oktober 2023 lalu. Awal tahun ini, pasukan pertahanan Israel IDF mengatakan kepada NBC News bahwa IDF telah mengambil semua langkah yang memungkinkan secara operasional untuk memitigasi atau mengurangi bahaya terhadap warga sipil, termasuk wartawan. IDF tidak pernah dan tidak akan pernah secara sengaja menarget wartawan, kata pernyataan itu. Namun Komite Perlindungan Wartawan CPJ mengatakan sedikitnya 111 wartawan dan pekerja media tewas saat meliput perang Israel-Hamas di Gaza. Hal ini menjadikan konflik di Gaza sebagai konflik yang paling banyak menewaskan wartawan sejak CPJ memulai pencatatan hal ini pada tahun 1992. Fotografer AFP asal Libanon, Christina Asi, selamat dalam serangan IDF ke Gaza Oktober lalu, tapi ia kehilangan salah satu kakinya. Christina ikut membawa obor Olimpiade menuju ke Paris pada 21 Juli lalu. And heartwarming to see all these people cheering after we survived. Mahkamah Kriminal Internasional ICC pada bulan Mei lalu telah menuntut surat penangkapan bagi Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel, juga 3 pemimpin Hamas, dengan tuduhan melakukan kejahatan perang. Demikian laporan tim VOA. VOA This Morning, Presiden Joko Widodo kembali melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara atau IKN yang bertempat di Penanjam, Pasar Utara, Kalimantan Timur. Dalam kesempatan ini, Jokowi pun menunjukkan perkembangan pembangunan mega proyek itu. Selengkapnya disampaikan reporter VOA Gita Intan.
Presiden Jokowi pada Minggu 28 Juli kembali melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara atau IKN dengan mengajak para influencer atau pemengaruh terkemuka di tanah air. Dengan mengendarai motor, Jokowi beserta rombongan meninjau perkembangan pembangunan jalan tol menuju IKN. Menurutnya, kemajuan pembangunan jalan tol ini dinilainya cukup baik meskipun belum rampung. Ia pun berpesan kepada pejabat kepala OIKN yang sekaligus Menteri PUPR Basuki Hadimulyono agar dilakukan penghijauan di sekitar jalan tol menuju IKN tersebut. Jokowi juga menegaskan kesiapannya untuk secara perdana mulai bermalam di Istana Kepresidenan yang ada di IKN seiring sudah tersedianya beberapa infrastruktur penting di sana. Namun, saat ditanya wartawan kapan akan mulai berkantor di IKN, Presiden mengatakan baru akan dimulai setelah semua menteri tiba kembali ke tanah air selepas tugas dan kunjungan ke luar negeri. Teratasnya nanti kalau semua menteri sudah ada di tanah air karena banyak masih yang ada di Paris. Sidang kabinet perdana nanti rencananya kapan, Pak? Yaitu menunggu menteri-menteri yang ada di luar negeri agar semuanya nanti. Jokowi juga mengklaim sudah mendapatkan banyak komitmen dari investor dalam dan luar negeri yang ingin menanamkan modalnya dalam mega proyek pembangunan IKN. Semua komitmen ini ujarnya akan diproses lebih lanjut setelah perayaan HUT RI 17 Agustus mendatang. Diwawancarai VOA melalui telepon, pengamat tata kota Nirwono Yoga mengatakan idealnya membangun sebuah ibu kota negara menggunakan anggaran negara atau APBN bukan dari investor. Ini dikarenakan demi kepentingan negara sedianya ada hal-hal yang tidak boleh diketahui pihak umum termasuk investor. Menjual ibu kotanya saja sejak awal sudah salah. Tapi kalau kita mau kembali lagi bagaimana menghidupkan kota tadi, embel-embel ibu kotanya yang harus dihilangkan. Biarkan dia tumbuh menjadi sebuah kota modern, silakan. Konsep-konsep terbaru kota yang canggih silakan diuji coba. Kan kalau kita perhatikan kan promosinya kan ceritanya itu kan ada transportasi udara, ada segala macam yang itu kontradiksi dengan pembangunan kotanya. Ia mencontohkan ibu kota Putrajaya Malaysia yang membutuhkan waktu setidaknya 25 tahun untuk membangunnya. Dengan kondisi investasi di IKN yang melambat, Nirwono yakin pemerintahan selanjutnya akan melakukan evaluasi total terhadap kelanjutan mega proyek tersebut. Turun drastisnya anggaran Kementerian PUPR dalam APBN 2025 mengindikasikan perlambatan pembangunan IKN kelak. Tambahnya, dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.